Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Di kajian kita hari ke-27 di bulan Ramadan, dalam rangka kita mengkaji buku karya As-Sa'id Asyur, Syairatus Shaum fil Islam. Alhamdulillah sudah masuk ke hari ke-27. Jadi alhamdulillah di pertemuan ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang sudah tinggal beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Selalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, puasa di siangnya, qiyamul lail di malamnya, dengan aneka ragam kegiatan kita, tadarusnya, muzakarohnya, kajiannya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita terima pahala itu di hari hisab kelak nanti. Seperti biasa kita awali kajian kita ini, kita berdoa kepada Allah. Saya ingat betul beberapa guru menyampaikan, semakin banyak kita berdoa dalam ibadah, semakin bagus hasilnya. Nah, itu sebetulnya pegangan kita. Kenapa setiap pertemuan kita dari pembukaan pengajian ini kita selalu minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama karena itu bagus dalam ibadah. Dan mudah-mudahan kita diberikan terus kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa khusus buat diri kita masing-masing, buat saya, buat ibu, buat bapak. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kekuatan iman kita, terus memberikan kesehatan kita dalam ibadah kepadanya, dalam rangka mensiarkan agamanya. Yang selanjutnya kita berdoa, tetap kita sekarang ini sampai saat ini informasi tentang COVID-19 itu masih belum bisa memberikan kenyamanan. Jadi semakin hari dari sekarang ini terus semakin bertambah penularan COVID-19 sampai dengan hari ini Ramadan. Hampir sudah kurang lebih 2 bulan lah kurang lebih sejak awal COVID mulai terjangkit di negara kita ini sampai hari ini, terus korbannya semakin bertambah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Nah, yang selanjutnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian kita ini terbebaskan, terhindar, terselamatkan dari unsur-unsur yang menghancurkan amal baik kita, dari riya, dari ujub, dari takabur, dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan hal-hal yang membatalkan dengan perbuatan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini terhindar dari min sab'i maubiqatil amal. Ada 7 hal yang menghancurkan amal perbuatan itu dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pasal yang keempat dari bab 7. Pasal bab 7 ini sudah beberapa hal kita sudah sampaikan, kita bahas dari ar-ruhani atau saum, dari hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita selama Ramadan itu dari sisi ruhaniah. Saya tetap sampaikan lagi dari bab ini, bab 7 ini, bab 7 ini, itu tilawatul Quran, sudah zikrullah, sudah qiyamul lail, sudah. Nah, insya Allah di pertemuan ini kita akan rampungkan itu tentang tauzi'us sadaqah dengan sunnah i'tikaf dan ada umroh. Jadi itu yang disunahkan. Jadi ruhaniyatu saum, jadi puasa secara batin itu, secara spiritual itu amalan yang harus kita terus continue lakukan, membantu zahir kita berpuasa dari tahan makan dan minum, tetap ruhaniyah kita harus stabil, harus dijaga terus. Dari mana harus terjaganya? Tilawatul Quran, zikrullah, qiyamul lail, tauzi' shadaqat, al-i'tikaf, al-umrah, lailatul isti'dadan lailatul qadri, zakatul fitri, salatul tarawih. Nah, sedikit saya sampaikan, mengulang sedikit saja, mengingatkan saja bahwa ada qiyamul Ramadan atau qiyamu lailatul Ramadan itu yu'tabaru ihya'u syahri Ramadan bis salati wal qiyam was-salawati allati raghaba fi qiyamihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi habiskan waktu-waktu kita, selesaikan waktu-waktu kita di malam-malam Lailatul Ramadan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail kemarin sudah saya sampaikan, tidak hanya untuk baca Quran disebut qiyamul lail. Orang yang berzikir di malam hari juga disebutnya qiyamul lail. Orang yang muzakarah, orang yang diskusi, orang yang mengkaji, orang yang terus belajar menggali ilmu, itu pun qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, itu semuanya qiyamul lail. Jadi cuma yang dianjurkan sekali prioritasnya itu adalah sholatul lail. Jadi sholat di malam hari itu disebutnya qiyamul lail. Nah, sekarang kita masuk kepada hari ini, lanjutan kajian kita itu tauzi'u shadaqah. Membagikan, mendistribusikan sedekah. Jadi termasuk yang amalan yang diprioritaskan di bulan Ramadan itu, iya tilawatul Qur'annya, iya qiyamul lailnya, iya sedekah. Jadi mengeluarkan sedekah atau mendistribusikan sedekah. Min khasaisi syahrul Ramadan al-mubarak tauzi'u sadaqat 'alal fuqara. Fal ibadatu fi syahri Ramadan la tatamassalu fi siyami naharihi wa qiyami lailihi fahas, innama tatamassalu aidan fil ma'ani insaniyati allati awsa bihal insanu liyahula al-mujtama'ul islamiyyu ila mujtama'in mutakamilin, mutakafilin, mutarabitin, la yash'uru fihi al-faqiru bihirmani. Bal innahu yajidu fi hadha syahri kulli khairat bil i'ta'i
minal mutabarriat tatbiqan li ta'alimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wasayahu faqad kana asra'un nasi bil jawad wa khasatan fi syahri Ramadan. Lidzalika fa innal muslimina yajibu ay yakunu aktsaru tanafusan fil jawadi wal ata' lianna hadha syahra syahrul ata'i wa taqarrubi ila Allah taala wa syahru shadaqati wal infaqi fi sabilillah azza wa jalla. Ini syawahid yang sudah jelas terang benderang. Di bulan Ramadan termasuk amalan-amalan ruhaniyatus saum. Ini tertulis oleh Profesor Dr. Sa'id Ashur. Beliau katakan pula tauzi'us shadaqat, mendistribusikan sedekah. Jadi menjadi amil, menjadi pelayan untuk mendistribusikan sedekah. Jadi ternyata dari kekhususan bulan Ramadan yang mulia ini, tauzi'us shadaqat 'alal fuqara. Jadi memberikan, membagikan, mendistribusikan sedekah apa saja bentuknya ke orang-orang yang membutuhkan. Di sini ditegaskan wal ibadatu fi syahri Ramadan la tatamassalu fi syamin harihi wa qiyami lailihi fahasb. Innama tatamassalu aidan fil ma'aniyal insaniyati allati awsa bihal insanu liyuhawwilu al-mujtama'ul al-islamiyyu ila mujtama'in mutakamilin mutakafilin mutarabitin. Jadi tidak hanya kita dianjurkan puasa Ramadan, qiyamul lail di malamnya, tapi dianjurkan betul untuk bisa mendistribusikan sedekah dan apa saja bentuknya yang sifatnya sosial, ternyata dianjurkan. Karena ibadah itu bukan hanya puasa dan qiyamul lail, tapi terkait dengan sedekah ini prioritas yang harus dikemukakan. Saat ini kita mungkin bisa bersedih bagi orang-orang yang terbiasa memberikan sedekah di bulan Ramadan. Bersedih bagi orang-orang yang biasa memberikan kebaikan di bulan Ramadan dengan finansial, dengan material. Karena terdampak kondisi COVID-19 saat ini kita. Orang-orang yang sudah punya kebiasaan baik, setiap Ramadan sudah dikumpulkan beberapa anggaran untuk didistribusikan di bulan Ramadan, mereka bersedih sekarang. Tidak bisa melakukan itu karena terkait dengan kondisi COVID yang berimbas kepada pekerjaan mereka, kepada aktivitas mereka. Yang pedagang terkena imbasnya. Yang pengusaha terkena imbasnya. Yang awalnya sudah didesain setiap tahun anggaran bulanan di bulan Ramadan untuk ditauzi', didistribusikan, tapi mereka di saat-saat ini mungkin mereka bersedih tidak bisa melakukan itu walaupun keinginannya begitu besar. Nah ini tauzi' shadaqat fi syahri Ramadan. Peluang-peluang kita untuk mendistribusikan itu banyak sekali. Nah, mudah-mudahan saja di saat momen ini banyak mutabarri'in, mutabarri'at yang memang kita yakin sosialitas umat kita, umat Indonesia, umat Islam di Indonesia ini begini besar. Begitu luar biasa. Rakyat Indonesia ini terbawa dengan keasiaannya. Jadi
punya perasaan tinggi terhadap sesama. Bukan hanya umat Islam, semua umat di negara kita ini punya loyalitas yang tinggi terhadap sosial. Namun lagi-lagi kita katakan kondisi ini ya harus banyak kita meraba diri, bersabar untuk tetap kita bisa melakukan itu walaupun tidak seperti tahun-tahun, bulan-bulan puasa yang sebelumnya. Ini kalau di tahu kebiasaan kita, teman-teman kita, orang-orang kita Indonesia ini, kalau sudah di bulan Ramadan, akhir Ramadan ini, Masya Allah, ini bertebaran baikan di mana-mana, bersedekah di mana-mana, infak di mana-mana, karena memang sosialnya tinggi. Tapi kondisi sekarang, Masya Allah, kita memprihatinkan sekali. Tapi jangan putus harapan. Jangan kita terus terbuai dengan kondisi ini, karena mutabariin wal mutabariat bukan hanya toh dengan yang disebutnya material, tetapi kita memberikan kesejukan, kita memberikan arahan, itu pun termasuk mendistribusikan sedekah. Bapak Ibu sekalian, tadi malam itu ada pernyataan di acara ILC dari Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Kita warganya senang ketika pemerintah itu, gubernur itu memberikan arahan. Tapi sedikit saya mendengar yang disampaikannya, saya menyayangkan sekali. Kok bisa terjadi di saat bantuan dari pemerintah ini dikucurkan, tapi disalahgunakan. Yang dimaksud salah gunakan itu, ini untuk kebutuhan kita makan, perut. Bukan untuk kebutuhan beli pakaian lebaran. Jadi bukan dipakai untuk beli baju lebaran. Tapi persiapan ini untuk kebutuhan makan, kebutuhan hidup. Itu yang disampaikan Pak Ridwan saat saya dengar di televisi. Ya mudah-mudahan semua bantuan yang sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembali lagi supaya tidak melebar. Tatbiqan li ta'alimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wasaya. Jadi mendistribusikan sedekah itu berarti statusnya menjadi amil. Amil artinya orang yang bekerja untuk mendistribusikan zakat, mendistribusikan sedekah. Nah, itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mana faqad kana asra'un nas bil jawadi wa khassatan fi Ramadan. Rasulullah mewasiati, beliau adalah orang yang paling cepat untuk melakukan kebaikan. Orang yang paling tanggap dalam melakukan kebaikan. Dan beliau adalah manusia yang paling jawad di bulan Ramadan. Paling dermawan, paling baik, paling segalanya di bulan Ramadan. Maka itu wasiat Rasulullah untuk kita tatbik, untuk kita ikuti, untuk kita patuhi. Ayo sama-sama. Jika kapasitas kita, apa yang kita miliki terbatas, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan idkhal surur, memberikan kegembiraan untuk orang lain dalam konteks kita bersedekah. Itu sedekah. Jadi dianjurkan sekali. Untuk Ramadan ini nampaknya ada beberapa bagian. Pertama, kita harus wajib membayar sedekah. Tapi terkait dengan sedekah wajib. Zakat fitrah itu wajib tuh. Jadi puasa itu membersihkan badan.
membersihkan jiwa. Zakat itu membersihkan harta yang kita punya. Termasuk zakat fitrah. Itu wajib kita keluarkan. Kalau diberaskan itu 2 liter setengah. 2 kilo setengah. Kalau diuangkan ya tergantung daerahnya. Kalau berasnya itu beraneka ragam harganya, itu ikuti saja. Seperti kita di Bekasi, katakanlah beras itu seliter itu 1 kilo itu 15.000 sampai 20.000. Kalau 20.000, kalau itu 3,5 kilo, tinggal dikalikan saja. Bisa di-compare ke rupiah, ke uang. Boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i dia beras, kutil balad, makanan pokok. Nah, jika kebutuhan sekarang ini bisa dilakukan, disegerakan. Lalu ada zakat mal. Kalau sudah hulul itu sih. Jadi untuk para pengusaha, kalau sudah jatuh tempo, jatuh tahun, ketemu tahun, itu baru dihitung zakatnya. Yang paling utama di bulan Ramadan dihitungnya. Karena bisa langsung dikeluarkan di bulan Ramadan. Ada lagi sedekah. Kalau sedekah itu beda. Bukan zakat fitrah, bukan zakat mal. Itu sedekah. Nah, itu yang kita harus lakukan di bulan Ramadan. Wa mafhumu shadaqati fil Islam yattasi'u li ma'anin wa suwarin katsiratin wa ba'duha al-awwal huwa an tasaddaqa zakatal mal wa hiya faridatun ala man yamliku an-nisab wa yahulu alaihi hulul wa tattafiqu fil masarifi hududiha fi surati taubah. Jadi pengertian sedekah dalam konteks di sini yang pertama itu zakat mal kalau menurut buku ini. Zakat mal itu kita kenal dengan sedekah. Yang kedua, anna sedekata ma yatatawwa'u bihil insanu min malihil khassa wa yantafiquhu fi aujuhil birri. Yang kedua itu, pemahaman yang kedua sedekah itu adalah sesuatu yang sudah disepakati untuk memberikan kebaikan. Yang itu menjadi kebiasaan orang-orang berbuat baik dalam hartanya. Itu sedekah, pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, anna sedekata zakatul fitri. Jadi pengertian yang ketiga itu zakat sedekah itu maksudnya zakat fitri. Jadi sedekah itu terbagi 3 yang tadi saya sampaikan. Kalau sedekah itu menjadi zakat pengertian zakat mal menjadi wajib dilakukan bagi orang yang sudah kena nisab. Sudah wajib memberikan zakat. Hartanya sudah ada zakatnya. Lalu ketemu hitungannya dalam 1 tahun. Rasul sana ketemu 1 tahun, itu wajib membayar zakat. Kalau dia hitungnya bulan Ramadan, berarti di bulan Ramadan Rasul sananya. Kalau dihitungnya di bulan Muharram, berarti Rasul sananya di bulan Muharram. Tapi yang paling utama itu di bulan Ramadan, karena sekaligus untuk didistribusikan zakat malnya itu. Itu dalam surah Taubah. Lalu ada zakat yang sifatnya wajib, zakat fitrah. Itu sifatnya wajib bagi semua orang, bahkan anak yang baru dilahirkan tadi malam, seperti hari ini Idul Fitri, seperti tadi malam anak itu baru lahir, itu wajib ditunaikan zakat fitrahnya.
Kapan batasnya? Dari sejak 1 Ramadan sampai dengan khotib turun dari mimbar dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu batasnya tuh. Pemerintah kita karena kondisi sekarang ini perlu anggaran yang banyak, perlu kita ini mendistribusikan secara sosial besar-besaran dalam kondisi COVID ini, maka pemerintah melalui jalur MUI menginstruksikan, silakan yang mau membayar zakat malnya awal-awal dikeluarkan, maksudnya awal Ramadan dikeluarkan, dihitung segera dan dikeluarkan, karena bisa dimanfaatkan untuk sosial, untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang benar-benar terdampak dengan kondisi COVID-19. Itu manfaatnya dia bisa memberikan keringanan penderitaan orang atau sahabat atau siapa saja dalam membantu kebutuhan sosialnya, didistribusikan kebutuhan sosialnya. Nah, itu pemerintah kita dari sejak tanggal 1 Ramadan itu sudah disampaikan. Ayo, bahkan zakat fitrah pun silakan dikeluarkan di awal-awal biar bisa dimanfaatkan langsung oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita yang terdampak dengan kondisi sekarang. Karena masa mulai batas waktu mengeluarkan zakat fitrah dari tanggal 1 Ramadan itu sudah bisa dikeluarkan. Sampai kapan? Sampai imam khotib turun dari mimbar. Jika kita tidak mengeluarkan dalam masa-masa itu, maka ketika kita keluarkan tidak menjadi zakat fitrah jatuhnya. Bahkan dia akan menjadi sedekah biasa. Anta sadaqah ma yatatawwa'u bil insan min malihi al-khassa wa yattafiquhu fi awjuhil khair atau bir. Jadi zakat fitrah itu ada waktunya, zakat mal punya waktunya, tapi kalau kalau sedekah di luar dua itu tidak ada waktunya. Kapan saja bisa dilaksanakan. Dan tidak dibatas. Standarnya tidak dibatas. Kalau zakat mal itu ada standarnya dalam hukum zakat. Zakat emas berapa, zakat perdagangan berapa, zakat petani berapa, zakat profesi berapa, itu sudah ditentukan kadarnya. Begitupun dengan zakat fitrah. Itu sudah dihitung kadarnya. Tapi zakat di luar kedua itu tidak dibatasi. Berapa saja, kapan saja, di mana saja bisa dilakukan. Maka yang paling rendah orang itu bersedekah, tabassam ala wajhi akhika sedekah. Tebarkan senyum kepada saudara-saudara kita, tebarkan kebaikan kepada saudara-saudara kita itu sedekah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di luar yang dua itu. Kalau zakat fitrah nggak bisa dengan senyum. Artinya dengan kita senyum saja gugur sedekah zakatnya, tidak. Zakat mal sama juga. Maksudnya di luar zakat fitrah dan zakat mal itu bisa dilakukan zakat-zakat sedekah yang lainnya. Nah, itu dalam konteks yang ketiga. Yang pengertian keempat, al-mafhum ar-rabi' anna shadaqata tattakhidhu mafhuman wasi'an la hududan lahu. Sedekah itu sangat luas, tidak terbatas, tidak bisa dihitung, tidak bisa dibatasi. Sedekah itu wahya mumayyiz wahya la anna shadaqata tattakhidhu mafhuman wasi'an la hududan lahu wahya maisaratu amamil kafatil muslimin
fala yaktasiru adauha alal ghani dunal faqir wala alal qadiri dunal ajiz wala alal qawi dunal dhaif. Fa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadisin nabawi syarif inna abwabal khairi lakasiratun. Inna abwabal khairi lakasiratun. At-tahmidu wa tasbihu shadaqah. Wa tahlilu wa takbiru wal amru bil ma'ruf shadaqah. Wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Wa tumtitul adza an tariq shadaqah. Wa tusmi' as-summu shadaqah. Wa tahdi al-a'ma shadaqah. Wa tadullu al-mustadillu ala jahajati wa tas'a bi syiddati saqaihi wa tahmilu bi syiddati zira'aihi ma'ad da'ifi wa tabassamaka fi wajhi akhika shadaqah wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Bapak, Ibu sekalian, jangan merasa kita terus terpukul oleh kondisi sekarang. Maksud saya, bila kita tidak mampu untuk memberikan sedekah di hari-hari saat-saat ini, itu sedekah itu tidak dan bukan punya pengertian yang sempit, tapi punya arti yang luas. Arti yang luas secara umum bahwa sedekah itu tidak hanya terkait dengan finansial. Jadi kalau orang-orang yang diberikan rezeki sama Allah punya rezeki, itu wajib dia lagi. Walaupun sedekah itu bentuknya itu tidak wajib, tapi untuk diri orang-orang itu wajib pada sosial dia. Utamakan itu. Segerakan itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada atau kita sekarang diterpa dalam kondisi COVID ini, maka jika kita tidak berbuat banyak dari sedekah dari sisi finansial, bersedekah dari sisi yang lain. Yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Yang sehat, sedekah dengan kesehatannya. Tasbih, zikir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan mengambil duri di jalan itu, membuang duri di jalan itu, jangan sampai orang injak duri itu sedekah. Yang paling sederhana sedekah itu tabassamam ala wajhi akhika sedekah. Kita berikan senyum, taburkan senyum kepada saudara-saudara itu sedekah. Fa ayu makna li sedekah awsa min hadzal makna? Udah enggak ada lagi. Ini makna sedekah yang benar-benar luas. Jadi jangan dipersempit pengertian sedekah itu hanya terbatas oleh orang yang punya finansial saja yang bersedekah. Saya ulangi lagi, jangan dipersempit arti sedekah hanya kepada orang-orang yang punya kapasitas saja yang bersedekah, yang punya materialnya. Tapi untuk yang tidak punya material, ternyata peluang sedekah itu masih besar dan masih banyak. Maka di Al-Quran itu dikatakan, wala tatabi la tattabi sedekah. Masya Allah, lupa saya. Jadi jangan kau ikuti kebaikanmu itu dengan sedekahmu itu dengan batil. Ngomong-ngomong yang menyakitkan. Iya dia memberi, tapi dia menyakitkan, itu gugur pahalanya tuh, nggak ada tuh. Qaulun ma'rufun khairu min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kita berbicara yang santun, yang sopan. Khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih bagus ketimbang orang yang bersedekah tapi dicaci maki orang yang memberinya.
Maksud caci maki itu, kamu kan nggak mampu ya, saya tahu ya, kamu nggak mampu, orang miskin segala macam nih, saya sodako. Itu tidak akan mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat kondisi sekarang, saya juga bingung juga ini. Dan bagaimana kita menyikapinya? Orang berbuat baik, tapi di-share dalam grup media, baik itu di TV, baik itu di media-media melalui media WhatsApp, Facebook, apa saja, IG, segala macam. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi berkata baik, tidak menyakiti perasaan orang itu lebih bagus ketimbang dia bersedekah tapi mencaci maki orang, mempermalukan orang. Kan sekarang lagi ramai nih di media nih. Ada beberapa orang di luar negeri itu dikasih makan, tidak makan, pas dikasih makan direkam, disebarkan di media. Itu kan menjadikan orang itu jatuh harga dirinya. Maka ayo kita sedekah tapi tidak juga menyakiti orang lain. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Oke. Nah itu sekilas saja tentang sedekah. Walaupun punya arti yang besar. Asarun kabiratun ala hadzal umam. Jadi punya potensi yang paling besar jika zakat sedekah ini bisa dikolektif. Walaupun kita punya Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, daerah itu ada. Tapi belum bisa mencukupi. Jika kalau secara arti yang luas, tapi kita tidak bahas di dalam kajian kita ini, karena kita sedang mengkaji tentang Ramadan. Jadi zakat fitrah, kalau saja pengaruh efek zakat sedekah ini sudah bisa terakomodir oleh Bajnas, Badan Amil Zakat, ini tidak ada kata orang itu miskin di negara ini kalau semua kita punya loyalitas mengeluarkan zakat, mal, sedekah, dan sebagainya. Ini konteks manfaat zakat mal, tapi di sini kita tidak bahas. Kenapa? Ya karena kita sedang kajian kita tentang puasa Ramadan. Jadi zakat fitrah itu dilakukannya, dibayarnya di bulan Ramadan. Waktunya dari sejak tanggal 1 Ramadan berakhir sampai dengan imam khatib turun dari mimbar saat sholat Idul Fitri. Itu batas zakat fitrah. Kalau dikeluarkannya di luar itu tidak sah zakat fitrahnya. Menjadi sedekah biasa. Menjadi sedekah biasa. Bukan menjadi kewajiban bayar zakat fitrah. Nah, maka bagi yang belum, ayo kita siapkan. Sekarang tanggal 27, masih ada 2 hari lagi kita berpuasa. Atau 3 hari lagi, tergantung nanti hitungan puasanya. Apa disempurnakan dengan 30 hari atau dengan 29 hari. Itu tidak ada masalah bagi kita. Yang penting ayo kita siapkan zakat-zakat kita yang terbaik, zakat fitrah kita yang terbaik di tahun ini untuk menggugurkan kewajiban kita di bulan Ramadan. Nah, itu tentang zakat fitrah. Lalu di sini qala Syekh Nasru qala Asy-Syekh Nasrullah qala Syekh Nasrus Samarqandi Asam ya Syekh
Nasrun As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Syekh Nasir beliau katakan alaika bis-shadaqah bima aqalla au aktsara fa inna fi shadaqati asharatu khisalin mahmudatin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Jadi Syekh Nasir As-Samarqandi radhiyallahu anhu ia katakan alaika bisedekah, berpegang teguhlah, terus lakukan oleh kalian sedekah, terus sedekah. Tadi sudah saya sampaikan, sedekah itu artinya luas, jangan didefinisikan sedekah hanya dengan harta saja, hanya dengan finansial saja. Jadi sedekah dalam arti luas itu banyak sekali ragamnya. Apalagi para guru-guru kita yang bersedekah dengan ilmu. Orang-orang alim yang bersedekah dengan ilmu. Luar biasa. Lebih dari harta itu sih. Karena dia bisa dengan ilmu itu, dia bisa bersedekah. Jadi ragamnya itu macam-macam. Namun terkait dengan Idul Fitri atau puasa kita di Ramadan, zakat fitrah itu wajib ditunaikan waktunya sampai dengan dari awal Ramadan sampai dengan imam turun dari mimbarnya. Oke, jadi sedekah secara umum itu artinya masya Allah luas sekali. Jangan dipersempit hanya dengan finansial, tapi dengan kebaikan-kebaikan, dengan senyuman-senyuman, dengan selalu menahan diri untuk tidak melakukan hal yang positif, negatif, itu pun sedekah untuk diri kita. Jadi cuma memang yang dianjurkan juga di sini itu sedekah secara finansial. Ya kan sedekah yang terkait dengan finansial bagi orang-orang yang punya finansial saja. Bagaimana orang yang tidak punya finansial? Apakah mereka tidak bisa sedekah? Nah, jadi sedekah itu tolong diartikan secara luas, jangan terlalu sempit. Tidak adil rasanya bila sedekah itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu, orang yang punya uang. Bagaimana kalau kita yang tidak punya uang? Nah, maka itu kita belajar untuk memahami bahwa sedekah itu bentuknya luas sekali. Oke. Imam Nasrun As-Samarqandi beliau katakan berpeganglah, segeralah, cepat lakukan sedekah. Berpegang teguh dengan sedekah. Karena orang yang punya karena sedekah itu orang yang terus bersosial dengan sedekahnya itu, orang yang banyak memberi itu ada 10 sifat terpuji. Sedekah itu punya 10 sifat terpuji. 5 di dunia, 5 di akhirat. Yang pertama, fa'ammal lati fid dunia. Jadi manfaat di dunia itu pujian, artinya sifat terpuji di dunia itu bagi orang yang bersedekah. Pertama, wa fiha tathhirul mal. Jadi sedekah itu membersihkan harta. Itu berarti sedekah zakat fitrah, zakat mal. Membersihkan harta. Fiha tathhirul badan minaz dzunub. Liqauli ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah itu membersihkan badan. Membersihkan badan. Dan dari dosa. Jadi yang dosa kita ini tidak terhitung banyaknya, bisa dibersihkan itu dengan sedekah. Maka ada beberapa hadis yang lain, as-sedekah tudfi'ul bala. Sedekah itu mematikan bala atau menghindar dari terkena bala. Tudfi'ul bala.
Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Itu yang kedua. Sifat terpuji di dunia yang didapati oleh orang yang bersedekah. Yang ketiga, fiha daf'ul bala wal amrad kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dawu mardakum bisedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Dau ditulis dain dawa. Dau mardakum bisedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Nah ini momen-momen kita ini sekarang ini bagaimana kita untuk menangkal bala, daf'ul bala dari wabah corona. Ayo sama-sama. Bagi yang mampu bersedekah dengan finansial, dengan harta. Yang tidak mampu dengan harta, bersedekah. Qaulun thayyibun, dengan ucapan yang baik. Jangan udah nggak sedekah, udah nggak mampu dengan harta, mencaci maki orang. Jangan. Jadi yang bisa kita lakukan, di antara orang-orang mampu mendistribusikan finansial untuk disedekahkan, disumbangkan. Ini ada orang yang dia tidak mampu berbuat itu, hanya mencaci maki. Jangan. Nah, karena kalau kita berbuat baik dengan ucapan kita, saat kita tidak mampu memberikan finansial secara sosial secara finansial, itu sedekah. Udah kita diam saja. Ngomong yang baik-baik, itu sedekah. Oke? Jadi di saat kita kondisi COVID sekarang ini, Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan berakhir, COVID-19 berakhir. Idul Fitri, hari kemenangan, kita gembira dengan hilangnya Corona yang sekarang ini menghantui dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, fiha idkhalus surur 'alal masakin. Wa afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'minin. Sedekah itu memberikan kegembiraan, mensupport kegembiraan kepada orang yang butuh. Pekerjaan yang paling utama kata Rasul, memberikan memasukkan support yang positif kepada orang lain, idkhalus surur. Mensupport orang lain, mensupport orang mukmin untuk bergembira, disupport, didukung, dinasehati, idkhalus surur, atau bahasa yang paling sederhana itu membuat orang gembira. Itu perbuatan yang paling baik. Jika orang di saat ini tidak bisa makan seperti karena kebutuhannya sudah di lockdown, tinggal terus di rumah saja, itu hampir sudah 2 bulan. Jika kurang kebutuhan itu kurang, lalu ada yang menolong, bantuan sosial. Nah, kegembiraan itu luar biasa, akan terucap oleh orang yang mendapat kegembiraan itu, ya Allah, doanya itu pasti baik-baik. Nah, itu doa juga yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian deretan doa. Jadi itu fiha idkhalus surur 'alal masakin. Wa afdalul a'mal idkhalus sururi 'alal mu'minin. Yang terakhir, ini yang dirasakan di dunia. Fiha barakatun minal mal wasi'atun fir rizqi kama qala ta'ala fi surati Saba wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Apa yang kita keluarkan untuk bersedekah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut Syekh Nasir As-Samarqandi. Ada 10
5 diperoleh di dunia, 5 di akhirat. Wa ammal khamsatu allati fil akhirah. Adapun 5 kebaikan yang kita akan peroleh bagi orang yang bersedekah itu di akhirat. Pertama, fiha antakuna sedekatu zillan li sahibihi min syiddatil har. Jadi orang yang bersedekah itu nanti sedekah itu akan menjadi payung, akan menjadi peneduh di hari yang sangat dahsyat, yang sangat panas saat itu di hari hisab. Itu sedekah. Yang kedua, pihak khiffatul hisab. Jadi meringankan perhitungan kita nanti di hari akhirat. Jadi kalau orang bayar sedekah akan lebih ringan dihitungnya nanti di hari akhirat. Fiha annaha tasqalul mizan. Sedekah itu memberati timbangan baik nanti di akhirat. Fiha jawazun ala sirat. Jadi bisa melewati sirat. Itu sedekah. Yang terakhir, fiha ziyadatud darajati fil jannah. Sedekah itu akan menaikkan rating, akan menaikkan kita itu di surga nanti. Di tempat surga yang paling tinggi itu di akhirat nanti. Intinya, sekali lagi kita tidak akan bahas kajian ini bagaimana dahsyatnya yaumul hisab. Bagaimana perjalanan kita itu di sirat. Bagaimana proses ditimbangnya amal baik dan amal buruk, Masya Allah. Bagaimana proses panasnya terik matahari itu di hari ba'as nanti. Kalau saja kita di Arafah itu Masya Allah panasnya luar biasa. Bagaimana nanti di hari ba'as di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekedar informasi, sekedar penjelasan yang terkait dengan sedekah. Punya keistimewaan di dunia, punya keistimewaan di akhirat. Menurut Syekh Nasir As-Samarqandi. Jadi beliau katakan 5 kebaikan di dunia, 5 pula kebaikan di akhirat itu bagi orang yang sedekah. Jadi statusnya sangat dianjurkan kita bersedekah. Dalam arti yang sempit, sedekah itu finansial, materi yang bisa didistribusikan. Tapi makna sedekah secara umum yang lebih luas lagi, ragamnya banyak sekali. Sehingga kita memberikan bicara baik saja itu sedekah. Ya bagi sedekah. Jadi bahkan tabassam ala wajhi akhika sedekah. Kita senyum saja memberikan idkharus surur kepada saudara muslim kita itu sedekah. Itu arti yang oke. Itu selesai sudah kita terkait dengan sedekah. Karena kita memang tidak kita fokuskan kajian itu hanya ke sedekah saja, karena ini kajian tetap puasa. Jadi kewajiban bagi shaim, orang yang berpuasa, bersihkan badan kita, fisik kita dengan zakat fitrah di bulan Ramadan. Karena kalau zakat mal bisa di bulan Ramadan, bisa juga di luar bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah mutlak itu dikeluarkannya di bulan Ramadan. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan imam atau khotib turun dari mimbar saat sholat Idul Fitri. Kalau kita tidak lakukan di waktu-waktu itu, lalu kita lakukan di luar waktu itu, masuknya sedekah, bukan zakat fitrah. Bisa dimengerti ya? Mafhum ya? Oke. Sekarang kita masuk ke kajian kita berikutnya, sunnatul i'tikaf. Jadi tilawatil Quran atau tilawatul Quran, qiyamul lail,
zikrullah, as-sadaqat, itu semuanya min ruhaniyatis saum. Nah, sekarang ini i'tikaf. Itu ruhaniyatus saum. I'tikaf itu sangat dianjurkan, disunahkan muakkad, sunahnya statusnya itu di bulan Ramadan. Wabil khusus di akhir Ramadan. Jadi i'tikaf itu sunnah muakkadah. Bahkan ada beberapa pendapat imam selain Syafi'i diwajib i'tikaf itu di akhir Ramadan. Nah, kita semua itu lakukan, disunahkan, muakkadah sunahnya itu di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi asrul awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan. Itu tentang i'tikaf. Nanti saya akan jelaskan. Tambahkan nanti bagaimana kondisi kita sekarang i'tikaf. Sementara masjid untuk sementara ditutup. Pemerintah menganjurkan kita harus tetap di rumah. Ulama melalui MUI anjurkan kita harus beribadah di rumah. Nah, bagaimana kita tidak i'tikaf tapi kita bisa dapat pahala i'tikaf di rumah? Ayo sama-sama nanti kita bahas. Min khasa'is syahr Ramadan huwa al-i'tikaf wa huwa mustahabun fi jamil ayyamis sanah wa sunnatun muakkadatun fi ashri al-awakhir min syahri Ramadan wa hiya min ibadatil qadimati mundu ahli Ibrahim alaihissalam. Ternyata i'tikaf itu setiap tahun ada. Setiap hari bisa i'tikaf di masjid. Tapi dikhususkan sunnah muakkadah itu di bulan Ramadan tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Ibadah ini ternyata model i'tikaf bukan hanya umat Nabi Muhammad, bukan hanya Rasulullah yang melakukan, tapi sejak Nabi Ibrahim. Wahiyya min ibadatil qadimati munzu ahdi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada kata i'tikaf. Jika syariat sebelum Nabi Muhammad SAW digunakan sampai sekarang, kita ikut istidlal namanya. Dengan pengambilan hukum itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas standarnya. Ditambah dengan istidlal. Untuk menjadikan tasyri', manba hukum. Istidlal itu laisa Qur'anan, wala ijma'an, wala hadisan, wala qiyasan. Istidlal itu dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis, dia bukan ijma, dia bukan qiyas, tapi ini mendukung untuk menentukan sebuah hukum. Kita kenal, ada tadi kurang lebih ada 15 tuh istidlal, kurang lebih. Ada istihsan, istishab, syar'un man qablana, sazuz zara'i, al-urub. Udah banyak sekali. Nah, ini kalau ada umat sebelum Rasulullah SAW melakukan i'tikaf, ini i'tikaf ini ibadah yang sudah tradisi lama adanya dari sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi kita masih gunakan. Itu namanya kita syar'un man qablana, mengambil syariat umat-umat sebelum Rasulullah, masukin dalam kata kita istidlal. Itu. Jadi i'tikaf sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Wal i'tikafu fil lughati wa al-labsu wad dawamu wal maqamu wal ihtibas. Secara bahasa etimologi, i'tikaf itu diam diri, menahan diri di sebuah tempat
itu namanya kita i'tikaf. Kalau kita menahan diri dari makan minum namanya imsak. Betul ya? Menahan makan minum di siang hari namanya imsak. Kalau kita menahan untuk tetap diam, stay di rumah saja, ini sebetulnya ini arti i'tikaf lugatan. Jadi kita menahan diri, tidak bergerak, tidak kemana-mana, diam saja di rumah, itu i'tikaf lugatan. Jadi kita diam terus karena al-i'tikaf lugatan huwa al-labsu wad-dawamu wal maqamu wal ihtibas. Secara bahasa arti i'tikaf itu menahan, diam, tidak bergerak kemana-mana, itu i'tikaf secara bahasa. Jika itu disesuaikan kondisi sekarang, kita sedang i'tikaf, tapi i'tikaf lugatan menurut bahasa. Seperti sholat, as-sholat lugatan ad-du'a. Sholat secara bahasa itu doa. Kalau syara'an yuftatahu bi takbir wa yuftatimu bi taslim. Diawal dengan takbir, akhirnya dengan taslim, itu syara'an. Nah, i'tikaf dalam arti bahasa, secara bahasa itu al-labsu wad dawamu wal maqamu wal ihtibas. Menahan diri, tidak kemana-mana, di rumah saja, itu kita tahan tuh, nggak keluar, di rumah saja, itu i'tikaf tuh secara bahasa. Wa fi syar'i wa al-labsu wal muqsu fil masjidi lil ibadati ala taharati limuddatin muayyanatin biniyatin makhsusatin ala kaifiyatin makhsusatin. Kalau dalam arti bahasa syar'i, pengertian i'tikaf itu diamnya di masjid, bukan diam di rumah. Jadi diam di masjid, al-labsu wal muqsu fil masjid. Ngapain diam di masjid itu? Li'ibadatin ala toharatin limuddati muayyanatin biniyati makhsusatin ala kaifiyati makhsusatin. Jadi tinggal di masjid, niatnya untuk ibadah, dalam kondisi bersih, suci, dari wudu, dari hadas besar, hadas kecil, waktunya ditentukan dengan niat yang tertentu dan cara-cara yang tertentu. Itu i'tikaf syar'an. Jadi waktu mana? Waktu yang tertentu. Tentukan dari tanggal 20 Ramadan sampai dengan tanggal 30 Ramadan. Maka sunnahnya itu kalau mau i'tikaf di Asrul Awakhir, sebelum maghrib dia datang tanggal 20. Nanti pulangnya setelah sholat Idul Fitri. Itu sunnahnya. Jadi bukannya kita 2 hari, 3 hari. Bukan. Kalau dalam konteks hadis ini. Pada prinsipnya, i'tikaf itu sunnah muakkad. Kita tentukan, saya mau i'tikaf 2 hari. Silakan 2 hari. Saya mau 3 hari, ya silakan 3 hari. Atau bahkan i'tikaf itu ala mudah, hanya dari zuhur atau dari malam kita i'tikaf. Boleh malam habis sholat tarawih ke masjid i'tikaf. Niatkan ibadah bersih dari najis. Niatnya tertentu, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat diam di masjid. Selama saya diam di masjid itu karena Allah Ta'ala. Itu niat i'tikaf. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau niat dengan bahasa sendiri saja. Saya niat i'tikaf, selesai, udah. Karena niat itu pekerjaan hati.
yang kita ucapkan talafuz namanya. Riayatul qalbi ala niyah. Hanya membantu hati supaya bisa niat gitu. Tapi bentuknya talafuz. Hanya kita ucapkan saja. Itu bukan pekerjaan niat karena niat ada dalam hati. Oke. Jadi i'tikaf itu saya kembalikan lagi, diam di masjid untuk ibadah dengan syarat-syarat tertentu, kaifiat tertentu, niat tertentu. Itu i'tikaf. Jadi kalau ada orang diam di masjid nih, satu hari nggak niat, nggak jadi i'tikafnya. Walaupun dia tidur sampai dengan liurnya nempel ke karpet di masjid, karena lama di masjid. Tapi nggak niat i'tikaf, nggak ada pahalanya. Nggak jadi tuh niat i'tikaf. Karena i'tikaf itu ada syaratnya. Ada caranya orang itu bisa i'tikaf. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di sini. Wal i'tikafu yu'tabaru masabatil khulwati rabbaniyah wa riyadatur ruhiyah wa tazkiyatun nafsiyah wa taharatul qalbiyah wa yakhlu fiha al-insanu anil khalqi bil khaliq wa yudawwimu ata'ammul fi khalqihi wa sayuzkaru qudratuhu wa azumatuhu wa sayazkuru qudratuhu wa azumatuhu wa yad'u wa yunajihi wa yarju taubatan wa yakhsha iqabatan wa yatlubu najata min jahannama wa bi'sal masir wa yatahaqqaqu dzalika bi sumuwin nafsi wa niqa'is sarirati wa dalilu masru'atul i'tikaf bil Qur'anil Karim wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baiti lit-taifina wal aqifina war ruk'ai sujud. Itu tentang konteks i'tikaf. Jadi saya kembalikan lagi. Jadi i'tikaf itu sebetulnya khalwah. Khalwah itu menghindar dari kebisingan. Khalwah itu ingin memfokuskan diri supaya fokus. Jika kita niatnya fokus kepada Allah di masjid gitu, itu sebetulnya ahdab tujuan daripada i'tikaf. Terus dia bisa melatih jiwanya. Yang biasanya ia bisa bergerak kemana saja, ini i'tikaf nggak bisa dia. Yang biasanya dia bisa bersenda gurau, terbahak-bahak dan segala macam aneka ragamnya. Ketika i'tikaf nggak boleh itu dilakukan. Jadi i'tikaf itu melatih spiritual ruh kita dari kebisingan, dari dari hura-hura, karena semuanya itu dilarang kalau i'tikaf. Karena i'tikaf itu ibadah. Nata'abbad ilallah, niat i'tikaf untuk ibadah kepada Allah. Bukan dijadikan ajang untuk hal-hal yang tidak baik i'tikaf itu. Karena sekarang kita kan Masya Allah. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan ibadah kita ini hampir semuanya bisa terbawa oleh penyakit riya. Penyakit ujub. Penyakit takabur. Maka saya dalam kajian ini selalu dari awal katakan, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kajian ini masuk unsur riya, tersusupi riya. Ghibah, namimah, takabur, ujub, sombong. Ini selalu kita berdoa kepada Allah. Jadi kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Allah yang akan bolak-balik hati kita. Kita berdoa, mudah-mudahan ibadah kita diselamatkan oleh Allah dari unsur-unsur tadi. Unsur riya, sombong, takabur, ujub, dan sebagainya. Min sab'i mubiqatil amal. Jadi kita kembali lagi, jadi i'tikaf itu ternyata dia tidak mudah. Ada syarat dan rukunnya. Dia punya aturan main sendiri dalam orang yang beriktikaf. Karena i'tikaf itu termasuknya jadi pelatihan jiwa.
pelatihan jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen untuk kita komunikasi dengan Allah. Tempat kita munajat, tempat kita berdoa dan sebagainya itu melalui media i'tikaf di masjid. Lebih khusus di tengah-tengah di akhir bulan Ramadan. Itu tentang i'tikaf. Jadi banyak sekali dan kewajibannya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru qira'ata lil Qur'anil Karim fi syahr Ramadan wa kana aktsarun nas jawadan fi Ramadan hina ya'tihi Jibril alaihi salam wa yuraji'u ma'ahu Qur'anul Karim. Kita sudah sampaikan itu. Rasulullah yang paling banyak beraktivitasnya itu membaca Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Karena murajaah setoran dengan Jibril itu hafalan Quran itu di bulan Ramadan. Maksus di akhir Ramadan. Nah, i'tikaf itu peluang waktu kita untuk baca Quran. Jadi kalau kita niatkan i'tikaf di masjid, tinggalkan semua hal-hal yang terkait dengan urusan luar. Maka kalau kita i'tikaf nih. Katakanlah, hari ini saya niat i'tikaf di masjid. Ini sekarang hari Kamis, Rabu. Kita i'tikaf. Kita ketika sudah masuk ke masjid, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala atau nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu sunnatan lillahi ta'ala atau saya i'tikaf di masjid. Hati kita berkata itu. Jatuh i'tikaf. Kita nggak boleh keluyuran. Baru 2 jam keluar nih, mau ngebakso dulu. Itu nggak boleh. Kalau dalam kita sudah niatkan i'tikaf. Bahkan menjenguk, melayat orang sakit itu batal i'tikaf. Intinya kita tidak bisa keluar masjid dengan waktu yang jauh dan lama. Beda dengan keluar dari masjid, kita ke WC itu tidak ada kaitan di luar konteks itu. Maka niat itu madum tufihi selama aku ada di masjid. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid madum tufihi. Selama kita terus stay at masjid. Itulah. Itu ada aturannya beriktikaf itu. Nah, maka pahalanya Masya Allah itu luar biasa. Utamanya di akhir-akhir Ramadan. Wal i'tikafu ala salasati aqsamin. Yumkinu ar-ruju' ila kitabi fiqh ala mazahibil arba'ah. Di tafsili mazahib. Jadi i'tikaf itu secara umum dia ada 3 kategori. Bisa kita rujuk dalam buku fikih ala mazahibil arba'ah. Fikih di tafsir mazahib untuk lebih jelas gitu. Ini kata mu'allaf Ahdal Kitab. Jadi secara umum terbagi 3. Ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf yang disunahkan, ada i'tikaf yang mustahabah. Sunnah ada mustahabah. Yang predikatnya sunnahnya itu tinggi dia. Muakkadah. Jadi ada sunnah, ada wajib, ada mustahabah. Itu tentang i'tikaf. Mana yang disebut wajib? Kalau kita niat i'tikaf nazar. Itu jadi wajib tuh. Jika corona tanggal 1 bulan Syawal beres semuanya selesai, saya nazar mau i'tikaf di masjid masjid lah katakan 5 hari. Jadi wajib jatuhnya. Wajib dilaksanakan. Ada sunnah yang i'tikaf masnunah, yang hanya disunahkan. Itu wahwa as-sunnatu. Oke. Yang wajib itu wahwa al-i'tikafu al-manzuru mutlaqan au mu'allaqan. Fa fi nazri al-mutlaqi yanwil mu'taqid i'tikafan kama aujabahu ala nafsihi bin nazri. Itu tadi kalau yang nazar. Kalau yang masnun,
Wa huwa as-sunnatul muakkadatu fil asril awakhir min syahri Ramadan. Iqtidaan bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yajibu adaul i'tikafil masnuni bidukhulil mu'taqid al masjid qabla ghurubi syamsi wa yakhruju minhu ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin min syahri Ramadan. Wastuhsina al-ba'du al-mabitu lailatal idi bil masjidi wal quduhu ila salati idul fitri. Jadi kalau sunnah yang kedua itu etikaf, yang kedua itu masnunah, itu muakkadah. Dia kekuatan hukumnya itu tinggi. Dianjurkan sekali. Itu etikaf di tanggal akhir Ramadan, tanggal 10 sampai dengan tanggal 29 Ramadan atau sampai dengan Idul Fitri. Itu disebutnya etikaf yang masnunah. Kapan dimulainya itu? Wa yajibu adaul i'tikafil masnuni bidukhulil mu'taqib fi al-masjidi qabla ghurubi syamsi. Jadi niat masuknya orang yang mau i'tikaf itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia masuk. Di asr awakhir, tanggal 20 dia masuk tuh. Nanti berakhirnya itu wa yakhruju minhu ba'da ghurubi syamsi akhir. Fi yaumin min syahri Ramadan akhir. Jadi nanti selesainya itu tanggal akhir bulan Ramadan. Kita hitung saja. Tanggal 20, 10, 20, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dia baru keluar dari masjid untuk pulang ke rumah. Selesai etikafnya. Makanya banyak teman-teman kita itu yang mengakomodir para mu'takifin, orang-orang yang etikaf itu dengan beberapa akomodasi. Ada anggarannya. Karena kita selama seminggu itu butuh makan, butuh minum, butuh mandi, butuh listrik, butuh segala macam. Maka sekarang jadi tren di kita itu etikaf di masjid A. Biayanya 2 juta. Itu memang anggarannya buat kebutuhan. Supaya orang yang etikaf dia nggak lagi memikirkan mau beli nasi di mana, mau beli kopi di mana, mau makan di mana, dia udah nggak mikirkan. Mau mandi di mana, semua sudah diakomodir oleh panitia. Maka itu cara beretikaf. Jadi etikaf itu memang banyak aksesorisnya, banyak persyaratannya. Agar keberlangsungan kita etikaf itu kan kita mau ibadah. Riyadhah ruhiyah. Untuk menguji, membiasakan kejiwaan kita di dalam masjid tinggal. Atau tadi mana yang lain itu berkholwah. Kholwah nafsiyah. Dia menyendiri. Tadabbur dirinya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang paling bagus, kalau dia masuk tanggal 20 bulan Ramadan ke masjid, nanti keluar dari masjid itu ba'da ghurubi syamsil akhir, yang paling tepat, yang paling baik, wastuhsina atau wastuhsina, yang lebih baik lagi itu malamnya tetap di masjid malam Lailatul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri pagi-pagi, dia langsung pulang ke rumah. Itu bagusnya. Itu model i'tikaf. Wassalatul Id fil masjid jama'atan. Dia habis sholat Idul Fitri jamaah dia pulang. Jadi kalau mau i'tikaf itu jangan niat i'tikaf 10 hari baru 3 hari pulang. Nggak boleh. Apalagi kalau sudah mengatakan saya nazar i'tikaf di masjid tanggal 20 sampai dengan 30 di bulan Ramadan. Baru 2 hari pulang. Batal i'tikafnya, dia wajib
untuk beriktikaf lagi, mengqadha iktikaf wajib karena ini nazar bentuknya. Lafalnya nazar. Itu iktikaf yang disunahkan itu muakkadah itu di akhir Ramadan. Bagian ketiga iktikaf wa huwa i'tikafu ghairu manzurin. Ai fi waqtin sya'a siwal asrul awakhir min syahr Ramadan. Wa laisa lahu waqtan muhaddadan. Wa yakfi ayyam qusul mu'taqifu bil masjidi bi niyatil i'tikaf. Qala al-waqti tiwalul waqti au am qasir hatta walau makasa lintizar lis-salati fayumkinu an takuna muddatul i'tikaf lahzatan zamaniyatan tazidu anin nutqi bi subhanallahi ta'ala inda Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau yang ketiga itu mustahab. Level mustahab itu di bawah masnunah, di bawah sunnah muakkadah. Itu ada namanya mustahab. Nah itu i'tikaf bisa dilakukan kapan saja, kapan saja dan tidak terkait dengan waktu yang panjang. Bisa dengan waktu yang pendek atau sedang menunggu azan antara sholat maghrib sampai ke isya atau zuhur sampai atau asar sampai ke maghrib. Itu i'tikaf. Bisa kita lakukan. Bahkan Imam Syafi'i saja mengatakan bahkan kita masuk ke masjid hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar langsung sholat. Selesai pulang itu bisa masuk juga i'tikaf. Yang penting niatkan. Seperti kita sehari-hari kita di saat kita ke masjid. Kita ke masjid, sampai di masjid, kita sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu katakan, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Dengan bahasa lain, saya niat i'tikaf, oke. Hanya 5 menit, hanya 10 menit, paling lama. Waktu nunggu sholat, itu menurut Imam Syafi'i, itu sah i'tikaf. Tapi statusnya mustahab. Bukan masnunah. Kalau masnunah itu khusus di bulan Ramadan. Dengan waktu yang ditentukan. Itu tentang i'tikaf. Nah, selanjutnya ada syarat, ada rukun i'tikaf. Enggak sembarangan orang bisa i'tikaf. Pertama, dia itu Islam. Orang non-Islam, kafir, enggak boleh i'tikaf. Fala yasihu al-i'tikafu min kafirin. Orang-orang non-Islam enggak boleh i'tikaf dia. Orang yang belum Islam enggak boleh i'tikaf dia karena syarat i'tikaf. At-tamyiz, fala yasihu al-i'tikaf min sabiyyin ghairu mumayyiz. Jadi i'tikaf itu orang yang dewasa, anak kecil enggak boleh i'tikaf dia. Enggak sah i'tikaf karena belum baligh. Al-aqlu, yang punya akal. Orang yang tidak berakal, fala yasihu al-i'tikaf. Enggak boleh orang yang gila i'tikaf di masjid, enggak boleh. Toharoh, suci badannya, fala yasihul mu'taqib min man janaba au haid min junubin au haidin au nipasin. Orang yang haid, yang nipas, yang sedang junub, enggak boleh i'tikaf. Harus bersih dulu dia. Yang terakhir, fala yasihul i'tikaf bidun niyah. Tidak akan jadi, tidak sah i'tikaf kalau tidak niat. Nah itu jadi ada caranya beribadah itu. Jangan kita sembarangan saja, sembrono saja kita beribadah tanpa ada ilmu yang mendukung tentang ibadah. Itu i'tikaf. Nah pertanyaan sekarang, mari kita analisa. Pertanyaan sekarang, kita dalam Ramadan Asrul Awakhir ini kondisi kita tidak diperbolehkan keluar rumah. Kita selalu diam di rumah. Anjuran oleh pemerintah dan ulama-ulama kita. Konteks ini kita tidak bisa i'tikaf. Ditambah masjid itu disterilkan. Maksud disterilkan itu dijaga betul. Bahkan ditutup masjid.
Nggak boleh kerumunan banyak. Saya tidak ngebahas tentang, semua paham lah. Tentang bagaimana penyebaran corona, bagaimana efek corona, siapa yang akan menularkan, kita yang bawa atau orang lain yang bawa, kalau bertemu bersalaman, itu saya nggak bahas lah. Yang kita akan sampaikan ini, yang kita analisa ini, sekarang kondisi kita tidak bisa etikaf, mutlakon. Masjid Nabawi saja nggak ada terawih. Masjid Haram nggak ada, Mekah. Aqsa nggak ada. Karena yang paling bagus etikaf itu di 3 masjid tetap. Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu etikaf 3 masjid tetap. Harus kita usahakan. Nah lalu kita tidak bisa. Bagaimana? Tadi kita sudah baca di sini. Ini kita sama-sama sikapi coba. Karena kita tetap tinggal di rumah, tapi bagaimana kita mendapat pahala seperti orang yang etikaf di masjid? Ini sekarang yang harus kita sikapi bagi orang yang cerdas dalam beribadah. Kita tidak bisa keluar. Ini kalau teman-teman yang lain mungkin bisa. Kalau yang zonanya hijau, yang nggak kena COVID, ya nyaman dia bisa etikaf di masjid. Ini yang tidak bisa etikaf di masjid kayak kita sekarang, nggak bisa kita. Banyak keliruan keluar. Karena saya tidak lagi sampaikan, Bapak Ibu sekalian, menjaga diri itu wajib hukumnya. Jadi bukan kita hanya berkata, udah nggak ada kaitannya, Masya Allah. Oke, itu nanti itu kita nggak bahas lah. Kita sedang mensterilkan diri kita, jangan sampai tertular dan menular untuk persoalan COVID-19 ini. Oke, kita tinggal di rumah terus, nggak bisa ke masjid. Tapi bagaimana supaya kita bisa dapat pahala seperti pahala etikaf di masjid, gitu. Tadi sudah dijelaskan. Etikaf lughatan secara etimologi, secara bahasa artinya itu al-muqsu. Al-habsu. Dia menahan, diam, tinggal, tidak kemana, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak jalan keluar kemana-mana, itu etikaf. Jika itu kita di rumah tidak kemana-mana, berarti itu arti etikaf lughatan. Karena saya juga ada beberapa ini mendengar juga teman-teman itu yang menyampaikan itu, agak ada etikaf itu selain di masjid. Iya, betul, kita sepakat. Bahwa etikaf itu secara syar'an definisinya itu tinggal menahan diri al-habsu di masjid, tempatnya di masjid dengan niat yang tertentu, dengan waktu tertentu, itu etikaf. Jadi tidak ada etikaf di rumah. Etikaf itu di masjid tempatnya. Lalu bagaimana kita menyikapi orang yang cerdas beribadah supaya kita dapat tidak etikaf, tidak bisa etikaf tapi dapat pahalanya? Niatkan. Kita baca Quran di rumah, kita nggak keluar kemana-mana, kita bersih dari wudhu, kita nggak juga haid, kita tidak juga nifas, kita tidak juga punya sedang berjunub, bersih seperti kita etikaf di masjid. Tapi kita di rumah karena nggak bisa ke masjid. Niatkan kepada Allah, kita niat etikaf, niatnya etikaf kepada Allah biar dapat pahala etikaf seperti kita etikaf di masjid. Kan semua tergantung niatnya. Semua kembali kepada niatnya. Kita ingat betul Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi, ia berkata, "Ya Umar, bantu saya punya utang 100 dirham, tapi saya dipinta terus, saya nggak punya." Kata Umar, "Baik, saya bantu. Karena saya mau menikahi anak putri saya." Itu kata seorang ibu. Kata Umar, "Baik, saya berikan." Lalu Umar melihat, dia tahu ini orang bukan orang Muslim, orang Yahudi.
Kata Umar, kenapa kamu belum masuk Islam? Sedangkan teman-teman yang lain sudah masuk Islam. Umar berangkat meninggalkan ibu itu bertemu dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Umar istighfar, istighfar, istighfar terus Umar. Kata Ali, "Ma bika ya Umar, ya Khalif, ya Amirul Mukminin." Umar, ada apa Umar? Kok begitu cepatnya engkau menyebutkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Ada apa? Umar cerita kepada Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan. Ini apa kata Ali itu? Kata Umar, saya takut. Saya ngasih bantuan itu takut saya memaksa orang itu supaya Islam. Saya nggak mau. Lalu kata Sayyidina Ali itu, orang itu yang menentukannya hatinya. Kalau hati kamu tidak mengatakan itu ya Allah lihat. Oke, yang saya mau katakan, jika kita berada di rumah, tidak bisa kemana-mana. Apalagi etikaf di luar, di masjid. Yang sudah mutlak, etikaf ya di masjid tempatnya. Ini kita bagaimana caranya? Orang yang cerdas dalam mentahlil sebuah kasus untuk bisa kita juga dapat pahala i'tikaf di masjid. Nah, kita tetap kondisi kita bersih. Kondisi kita munajat kepada Allah. Kita di rumah itu tadarus Quran. Kita di rumah itu zikrullah. Kita di rumah itu kajian dan sebagainya kita isi itu. Memang kita bukan i'tikaf di masjid, tapi niatkan i'tikaf. Niatkan i'tikaf untuk beribadah kepada Allah supaya dapat pahala kita i'tikaf di masjid. Itu konteksnya. Itu yang diniatkannya. Iya, kita sepakat tidak ada i'tikaf di masjid. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Ya iya sepakat mutlakon. Jadi al-i'tikaf wa al-muqsu fil masjid mutlakon. Ya i'tikaf itu diam di masjid. Diamnya itu ibadah. Baca Quran, zikrullah, tilawatul Quran, muhasabah nafsi dan sebagainya dengan niat tertentu dan hadis tertentu. Nah, ini bagi kita ini jangan terlalu kaku juga dalam menyikapi kondisi. Makanya kita tidak punya kaitan. Kita sebetulnya tidak berefek. Bagi orang-orang yang natamasak bihadzal-din, orang-orang yang selalu berpegang dengan agamanya, nggak ada pengaruhnya. Ibadah Ramadan itu mau ada virus corona, mau tidak, nggak ada pengaruhnya. Karena kita sudah menermakan diri kepada Allah, saya akan fokus di bulan Ramadan itu untuk i'tikaf seperti itu. Untuk baca Quran, untuk sholat. Saya sudah fokus. Kalau karena sekarang ini harus diam di rumah, tidak boleh keluar, tidak ada masalah. Bagi orang-orang yang memang sudah natamasak bihadzal-din, yang sudah berpegang teguh dengan agamanya. Pahalanya nggak berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti di luar virus corona. Bahkan mungkin kita lebih bersih puasa kita ini sekarang ketimbang tidak ada virus. Kenapa? Karena kita lebih banyak diam di rumah. Kalau banyak diam di rumah, paling tidak maksiat mata itu terjaga. Maksiat kuping terjaga. Maksiat penciuman terjaga. Karena kita lebih banyak diam di rumah. Nah, jadi niatkan saja. Kita tahu bahwa masjid itu tempat i'tikaf. Tapi kita niatkan agar mendapat pahala seperti pahala kita beriktikaf di dalam masjid. Lagi baca Quran ya Allah, saya niatkan i'tikaf. Saya baca Quran di rumah. Saya biar dapat pahala beriktikaf di masjid. Karena sekarang masjid tidak bisa. Kalau itu niatnya, insya Allah pahalanya seperti pahala orang yang i'tikaf. Itu menurut analisa saya.
dari beberapa buku yang kita baca. Ditambah lagi, ya karena yang tadi saya bilang, semua tergantung kepada kita. Itu nikmatnya orang yang punya ilmu dalam beribadah. Itu hebatnya, kecerdasannya orang yang tahu dalam beribadah. Karena kita harus punya standar. Momen-momen penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Di antaranya i'tikaf. Sekarang nggak bisa. Bagaimana menyikapinya? Ayo kita di rumah, tapi kita berdoa kepada Allah, niatkan kita i'tikaf kepada Allah, biar dapat pahala i'tikaf seperti kita i'tikaf di masjid. Kita sepakat tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Karena makan muayyan itu sudah ditentukan tempatnya. Tapi kalau pahalanya bisa saja kita dapat pahala i'tikaf di masjid. Itu yang saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian. Banyak keterangannya. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amal orang-orang yang bukan mukmin. Kita niat saja sudah tercatat, apalagi kita lakukan. Ingat sekali saya, itu dalam beberapa video saya dengar itu Habib Syekh beliau Habib Umar itu saya saksikan beberapa video itu, beliau katakan bagaimana caranya jika kita bisa mendapatkan kebaikan yang dengan sesuatu itu, pahalanya bisa diberikan oleh Allah. Beliau katakan, jika Anda ingin mendapatkan pahala minum air Zam-Zam, kita tahu minum air Zam-Zam itu obat, ma'un lima syuribalah. Dia obat, dia mukjizat, udahlah air yang paling dahsyat, yang paling baik, yang paling bagus. Sekarang kita minum air, bukan air Zam-Zam. Habib Umar itu katakan, niatkan saja, baca seperti ini. Ya ma'u Zam-Zam yukriukis salam, wahai air. Air Zam-Zam menyampaikan salam kepada kamu. Itu minum. Insya Allah itu air akan menjadi obat. Itu air akan bisa seperti kita minum Zam-Zam. Jadi apa saja yang kita lakukan kalau niatnya kebaikan, insya Allah ada pahala kebaikannya. Seperti tadi, kita tidak punya waktu untuk datang ke masjid i'tikaf karena kondisi kita sedang lockdown. Kita sedang di rumah saja. Niatkan, kita lagi baca Quran, kita lagi sholat malam, kita lagi muzakarah, kita kajian seperti ini nih, kita nih kajian ibu bapak, niatkan. Biar kita mendapat pahala seperti i'tikaf di masjid. Kita niatkan, kita i'tikaf dalam mencari ilmu seperti kita i'tikaf di masjid. Insya Allah ada pahalanya. Iya, kita sepakat. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Itu sudah juga disampaikan oleh beliau. Tapi kalau kebaikan yang bisa kita samakan, insya Allah sama pahalanya. Apalagi kalau teman-teman yang sudah terbiasa i'tikaf di hari Ramadan, bulan Ramadan, selama ini i'tikaf di Ashrul Awakhir. Nah tahun ini nggak i'tikaf, saya pastikan dapat pahala i'tikaf karena kita sudah punya kebiasaan beramal baik di bulan Ramadan. Kita i'tikaf, sekarang kita nggak bisa i'tikaf, insya Allah Bapak, Ibu, teman-teman yang biasa i'tikaf tahun-tahun sebelumnya sebelum Ramadan akan dapat pahala i'tikaf tahun ini walaupun tidak ke masjid. Jadi ayo. Kita pahami Islam ini jangan terlalu sempit. Ayo kita gali. Karena tadi tujuan i'tikaf itu pertama itu tazkiyatun nafsi.
Tazkiyatun nafsil insan, membersihkan kejiwaan manusia. Terus lagi yusfi ar-ruh, akan bisa meluangkan, menenangkan pikiran. Terus itu semua terjadi. Nah, jika itu sudah kita lakukan, walaupun kondisi sekarang, insya Allah kita tidak di masjid, tapi dapat pahala i'tikaf di masjid kalau kita niatkan untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita ini. Karena kita sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi kita melakukan i'tikaf dalam kondisi sekarang. Ya mudah-mudahan saja Allah berikan segera menghilangkan COVID yang sedang melanda dunia ini, agar kita bisa sama-sama melakukan i'tikaf seperti biasa. Di mana i'tikaf yang utama? Di Masjidil Haram, itu tetap. Di Masjidil Haram, itu yang paling utama i'tikaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu karena i'tikaf dia punya kekuatan, dia punya tujuan itu untuk membersihkan diri, berkholwat, lalu riyadhatun nafsi, lalu taqarrub kepada Allah. Nah, niatkan kita di rumah ini seperti apa syarat yang dilakukan, yang disyaratkan dalam beriktikaf. Hanya saja kita iktikafnya saat ini bukan di masjid tapi di rumah. Saya ulangi lagi, kita sepakat iktikaf hanya di masjid, itu dalilnya sahih. Sekarang tujuan iktikaf kita tahu tuh, A, B, C, D sampai Z. Semuanya kembali ke taqarrub kepada Allah. Nah, sekarang kita yang mendewasakan keilmuan kita, kalau saja kita lakukan sama persis seperti kita lakukan kita di masjid, tapi ini sekarang bukan di luar masjid. Karena memang kondisinya uzur syar'i. Nah, niatkan kepada Allah biar kita dapat pahala i'tikaf di masjid. Itu yang pengembangan dari saya, analisa saya tentang i'tikaf itu. Jadi saya pastikan lagi, Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah biasa setiap tahun di bulan Ramadan ada i'tikaf dilakukan, tahun ini nggak i'tikaf, insya Allah pahala i'tikafnya dapat. Karena ini dia sudah dawam dilakukan. Jadi itulah kenikmatan orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Jika kebiasaan baik itu dilakukan, satu saat dia lakukan dalam kondisi uzur, maka Allah berikan pahala seperti ia melakukan kebaikan itu sendiri. Ini yang paling nikmat kita umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini tanggal 27. Insya Allah besok insya Allah kita akan juga membahas tentang umroh. Jadi umroh itu termasuk ruhiyaniyatis saum. Umroh, dan yang terakhir itu adalah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau berikan kebaikan kepada kita, Allah selalu jaga diri kita dari wabah corona yang sekarang ini sedang melanda kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, semua yang kita lakukan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita. Nah, di hari-hari akhir ini, mari masih ada 2 hari kesempatan kita, 3 malam untuk kita lakukan 2 malam untuk kita lakukan ibadah. Mari sama-sama kita lakukan yang terbaik, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pahala nanti di hari akhirat,
menjadi investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita juga sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan afin yamma wa yafi masida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali mu'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah wa kana wa ma syaa lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhudhu min nasiyati inna rabbi ala siratal mustaqim. Walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan istighfar kepada Allah. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wa wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.